Andi pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kusut, langkahnya lesu, kayak orang abis kalah taruhan. Di tangannya, cuman ada tas kerja yang sekarang isinya surat PHK dan amplop pesangon yang katanya tanda terima kasih perusahaan. Begitu masuk rumah, Rina langsung nengok dari sofa. "Loh, kok cepet banget, Mas?" Tanyanya sambil ngerjain laporan di laptop. Andi naruh tas di kursi, tarik napas panjang. "Ya udah, Rin, aku kena PHK." Rina melotot, terus duduk nyelonjor. "Ya Allah, Mas. Terus sekarang gimana? Mau makan apa kita? Aku kan gaji segitu-gitu aja. Mas harusnya jangan kalah sama aku lah. Malu tahu, laki-laki kok di rumah aja." Andi cuma diem. Gak ada tenaga buat ngejawab. Rasanya sakit banget dengar kata-kata itu. Kayak makin ditonjokin kenyataan. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Rina jadi gampang jutek. Kalau ngomong sering nada tinggi. Malam-malam, yang biasanya masih ada mesra-mesraan, sekarang udah nggak pernah lagi. Andi kalau coba deket, Rina malah geleng. "Mas, aku capek kerja. Tidur sana." Andi akhirnya banyak diam. Tidur pun sering cuman menghadap tembok, ngerasa kayak nggak dianggap lagi. Harga dirinya pelan-pelan makin jatuh. Sampai suatu pagi, Rina nyeletuk sambil buru-buru siap kerja. "Mas, tolong mulai besok anterin Naila sekolah. Sekalian jemput siangnya. Aku kan kerja nggak bisa bolak-balik. Mas kan nganggur, ya mending ada kerjaan." Nada bicaranya jelas kayak nyuruh pembantu. Andi nyengir kecut, cuma bisa ngangguk. "Iya, Rin. Kalau mau kamu kayak gitu ya udah." Dalam hati dia mikir, ya udahlah, daripada bengong di rumah. Besok paginya, Andi udah siap anterin Naila sekolah. Dia pakai motor matic, helm standar, dan jaket lusuh yang sering dipakai. Naila duduk di belakang, sambil ngoceh soal PR yang belum selesai dikerjain. Di jalan, Andi sempat mikir, ya ampun, hidupku udah turun kasta bener. Dari karyawan, sekarang jadi ojek pribadi anak sendiri. Tapi ya gimana lagi, namanya juga keadaan. Sampai di sekolah, suasana rame banget. Parkiran penuh motor dan mobil orang tua murid. Ada ibu-ibu rapi banget nganter anaknya. Ada juga bapak-bapak santai dengan rokok di tangan. Andi nunggu di motor, ngelihatin sekeliling dengan perasaan campur aduk. Siangnya, pas jemput Naila, dia baru sadar kalau ternyata antar jemput anak sekolah itu kayak dunia lain. Ada geng ibu-ibu rumpi, ada bapak-bapak yang diem aja, dan ada juga yang cuma sibuk main HP. Hari-hari berikutnya, rutinitas itu jadi makanan sehari-hari buat Andi. Pagi nganter, siang jemput. Pulang ke rumah, kadang disambut Rina dengan nada nyuruh lagi. "Mas, sekalian beli sayur ya?" Atau, "Jemurin cucian, jangan lupa." Andi nurut aja. Di hatinya makin kecil, makin ngerasa nggak dianggap. Sampai suatu siang, pas hujan deres banget, Naila lari kecil keluar kelas bareng temennya Rani. Kedua anak itu basah kuyup, Andi buru-buru mayungin mereka. Sementara dari arah lain, ada seorang perempuan cantik, anggun dengan payung di tangan, manggil anaknya, "Rani, cepet sini nak, jangan lari ya, jalan aja pelan-pelan." Andi sempat noleh. Perempuan itu senyum tipis sambil ngeliat Naila. "Maaf ya mas, anak saya ngerepotin." Andi balas senyum, agak canggung. "Ah, nggak apa-apa bu, namanya juga anak-anak, seolah sederhana." Tapi pertemuan itu ninggalin kesan aneh di hati Andi. Ada sesuatu di mata perempuan itu. Ramah, hangat, beda banget sama Rina di rumah, yang belakangan sering jutek. Dan sejak hari itu, Andi jadi sering tanpa sadar nyari-nyari wajah si perempuan kalau lagi nunggu di sekolah. Beberapa hari setelah kejadian hujan itu, Andi makin sering ketemu Bu Maya di parkiran sekolah. Biasanya cuma senyum-senyum aja, tapi lama-lama jadi saling sapa. "Siang mas," sapa Bu Maya sambil ngegandeng Rani. "Siang bu," jawab Andi agak kikuk. Obrolan mereka berdua awalnya ringan banget, paling soal anak-anak. "Naila sama Rani ini kok kayak nggak bisa dipisah, ya," kata Bu Maya sambil ketawa kecil. "Iya bu, kadang sampai PR pun dikerjain bareng."
timpal Andi. Andi sendiri heran kenapa tiap ngobrol sama Bu Maya, hatinya bisa adem. Padahal cuma ngomongin hal receh. Senyumnya Bu Maya tuh tulus, nggak kayak senyum basa-basi. Hari-hari berikutnya, mereka jadi sering ketemu dan obrolan makin panjang. Kadang Bu Maya cerita soal Rani yang susah bangun pagi. Kadang Andi curhat dikit soal motor tuanya yang sering mogok. Anehnya Bu Maya selalu ngerespon dengan hangat, bikin Andi merasa dihargai. Di rumah, Andi makin kerasa perbedaan sikap Rina. Istrinya itu sekarang lebih sering ngomel. Pulang kerja, bukannya nanya kabar, malah langsung nyuruh-nyuruh. Mas, kenapa cucian belum dijemur? Mas, kok Naila belum mandi? Andi nurut aja, tapi di hatinya makin kecil. Setiap hari kayaknya harga dirinya makin tergerus. Beda banget sama kalau lagi di parkiran sekolah. Lihat Bu Maya senyum aja, rasanya kayak dapet angin seger. Kayak ada seseorang yang masih nganggap dirinya berarti. Malam-malam kadang Andi keinget lagi tatapan Bu Maya. Lembut tapi bikin hati gelisah. Dia sendiri nggak ngerti kenapa jadi kepikiran terus. Padahal jelas, ini cuma ibu teman anaknya. Tapi ya gitu. Tiap kali ketemu, Andi kayak punya alasan buat semangat lagi. Pagi itu hujan turun deras. Langit kelabu seolah enggan memberi kesempatan matahari untuk muncul. Jalanan perumahan tampak becek. Genangan air mulai mengganggu laju kendaraan. Andi yang biasanya mengantar anaknya ke sekolah dengan motor, pagi itu kelabakan. Motornya tiba-tiba mogok semalam dan tidak bisa dinyalakan meski sudah dicoba berkali-kali. Akhirnya, dengan tergesa-gesa ia memilih naik angkot untuk mengantarkan anaknya. Rambutnya basah, celananya pun kena cipratan air dari jalan. Meski repot, Andi tetap tersenyum di depan anaknya, berusaha tidak membuat si kecil merasa cemas. Setelah sampai di sekolah, ia bergegas mengantar masuk dan menunggu sebentar sampai anaknya aman di kelas. Saat ia berjalan keluar gerbang sekolah, sebuah mobil putih berhenti tepat di depannya. Jendela kaca diturunkan perlahan, memperlihatkan wajah Bu Maya yang tersenyum ramah dari balik kemudi. Andi, hujan begini kok jalan kaki? Motormu kenapa? Tanya Maya lembut. Suaranya tertutup samar oleh suara rintik hujan di atap mobil. Andi agak kikuk, lalu menggaruk kepala yang basah kuyup. Iya Bu, motor saya mogok. Jadi tadi buru-buru naik angkot biar anak nggak telat sekolah. Maya tersenyum tipis, matanya tampak penuh perhatian. Kalau gitu ayo naik, kasihan kalau kamu kehujanan terus. Andi sempat menolak dengan sopan, tapi Maya menepuk jok sebelahnya dengan ekspresi tegas namun tetap hangat. Sudahlah Mas Andi, nggak usah sungkan, aku nggak keberatan kok. Akhirnya Andi pun masuk ke mobil, duduk di kursi penumpang. Bau harum interior mobil bercampur dengan wangi parfum Maya yang lembut. Di balik kaca, hujan masih turun deras, menciptakan suasana tenang di dalam kabin. Selama perjalanan, obrolan mereka terasa lebih akrab dari biasanya. Maya menanyakan hal-hal ringan tentang pekerjaan Andi sebelumnya, tentang anaknya, hingga cerita kecil seputar perumahan. Andi menjawab dengan sopan, meski beberapa kali ia menahan senyum saat Maya menyelipkan candaan kecil. Padahal, hujan gini enaknya di rumah, bikin teh anget, terus santai di teras, ujar Maya sambil menoleh, senyumnya manis. Andi hanya tertawa kecil, berusaha tetap tenang. Iya Bu, tapi kalau saya, hujan gini biasanya sendiri ngopi di rumah. Maya ngangguk, menatap Andi sekilas. Ada sorot lembut di matanya, seolah memahami betapa kerasnya perjuangan hidup pemuda di sampingnya itu. Bagi Andi, momen itu terasa berbeda. Ia yang biasanya menunduk sopan setiap kali bertemu Maya, kali ini merasa lebih dekat. Ada sesuatu pada cara Maya berbicara, sopan, tenang, tapi juga manis, yang membuat hatinya bergetar. Ia tahu perbedaan usia mereka tidak jauh, dan status Maya sebagai janda membuatnya harus menjaga batas. Namun, entah kenapa, perasaan kagum itu mulai tumbuh diam-diam di hatinya. Andi tidak berani berharap lebih, hanya menyimpan rasa hangat itu dalam diam.
Rumah Maya terasa tenang saat Andi masuk pertama kali. Suara hujan masih menetes dari talang, meninggalkan hawa sejuk yang membuat halaman belakang tampak asri. Ada satu pembantu rumah, Mbak Rini, yang menyambut sekadarnya sebelum kembali sibuk di dapur. Dari sikapnya, terlihat jelas kalau ia bukan tipe yang banyak bicara. "Duduk aja sini, Mas. Enak kok kalau sore gini di belakang," ucap Maya sambil menunjuk kursi rotan di teras belakang. Pandangannya mengarah ke kebun kecil dengan beberapa pot bunga yang tertata rapi. Andi mengangguk. "Duduk hati-hati. Rumahnya adem banget ya, Bu. Kayak jauh dari kota." Maya tersenyum tipis. Tangannya membetulkan selendang tipis di bahu. "Iya, saya memang suka suasana kayak gini. Kalau capek, tinggal duduk sini rasanya tenang." Obrolan mereka awalnya ringan, tentang tanaman, tentang anak-anak mereka. Tapi lama-lama, semakin dalam. Andi cerita dikit tentang pekerjaannya, bagaimana ia berhenti, bagaimana rasanya kadang lelah demi keluarga kecilnya. Maya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tatapannya hangat, sesekali mengangguk. "Kamu masih muda tapi kuat, Mas. Saya kagum sama orang yang mau berjuang kayak gitu." Ucapan itu membuat dada Andi bergetar aneh. Ia biasanya jarang mendapat apresiasi seperti itu. Ditambah cara Maya menyampaikannya. Sopan, manis, dan disertai ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Jam makin berjalan. Dan tanpa mereka sadari, jarum jam sudah hampir menunjuk angka 12 siang. "Kok cepet banget ya waktunya?" kata Maya sambil melirik jam tangannya. "Padahal rasanya baru sebentar ngobrol." Andi tersenyum kikuk. "Iya, Bu, saya juga nggak nyangka bisa senyaman ini." Maya menatapnya sebentar, lalu segera berdiri. "Ya sudah, ayo kita siap-siap jemput anak." Mereka jalan beriringan keluar rumah, sama-sama menyadari ada sesuatu yang tumbuh di hati masing-masing, meski belum berani diungkapkan. Pagi itu cerah banget, suasana masih sama seperti biasanya. Andi mengantar anaknya sekolah. Sementara Maya sudah menunggu di mobil tidak jauh dari gerbang. Senyum tipis Maya, seperti isyarat yang mereka berdua sama-sama paham. Hari ini bukan sekadar antar jemput, ada janji yang mereka buat diam-diam kemarin. Setelah anak-anak masuk kelas, Maya membuka kaca mobilnya. "Yuk, jalan sebentar. Kita kan udah janji kemarin," ucapnya dengan nada ringan. Andi masuk ke mobil, masih agak kikuk. "Iya, Bu. Maya, tapi kita mau kemana?" "Saya malah bingung." Andi menggaruk kepala, jelas gugup. Maya menoleh sambil tersenyum geli. "Loh, kok kamu kan yang ngajak, kok bingung? Harusnya udah ada tujuan dong." Andi menelan ludah, lalu mencoba bercanda untuk menutupi canggungnya. "Ya kalau bingung, ke hotel aja sekalian," katanya setengah tertawa. Maya sempat diam, menatap Andi dengan ekspresi sulit ditebak. Andi mengira ucapannya hanya akan dianggap bercanda. Tapi, alih-alih tersinggung sama kata-kata Andi, Maya justru tersenyum samar. "Kamu kira aku nggak berani? Kalau memang itu yang kamu mau, ya udah." Suara Maya pelan tapi mantap. Andi langsung kaget. "Lah, serius Maya? Aku cuma iseng ngomong gitu." Maya menoleh sebentar ke kaca spion, lalu menginjak gas pelan. "Aku juga serius. Kadang sesuatu yang iseng malah lebih jujur loh. Daripada kita muter-muter bingung nggak jelas, mending sekalian aja. Lagian aku percaya kamu nggak akan sembarangan." Mobil melaju pelan meninggalkan area sekolah. Suasana di dalam mobil sempat hening. Andi masih deg-degan, sementara Maya tetap fokus menyetir, meski sesekali melirik ke arahnya. "Gimana? Mukamu kok malah aneh gitu?" ucap Maya memecah kesunyian. Andi menarik napas panjang. "Ya bukan gimana-gimana. Cuman nggak nyangka aja, kamu beneran mau." Maya tersenyum lagi. "Aku juga nggak nyangka, aku bakal senekat ini. Tapi, aku ngerasa ada sesuatu dari kamu yang bikin aku nyaman. Jadi, ya sudah, aku ikutin aja." Sekitar 30 menit kemudian, mereka sampai di sebuah hotel kecil di pinggir kota. Bangunannya sederhana,
tapi cukup sepi dan terjaga privasinya. Maya memarkir mobil, lalu menoleh ke Andi. Gimana? Jadi nggak? Atau mau kemana sekarang? Tanyanya, memberi kesempatan terakhir. Andi terdiam sejenak, menatap wajah Maya yang begitu yakin. Akhirnya dia mengangguk. Lah Mei, udah nyampe sini juga kok. Masak mau nggak jadi? Maya menghela napas, seolah menenangkan dirinya sendiri, lalu tersenyum kecil. Ya udah, ayo kita cepetan turun aja, jangan banyak mikir. Mereka pun turun dari mobil, berjalan berdampingan menuju lobi hotel. Begitu mobil masuk ke halaman hotel kecil di pinggir kota, Maya dan Andi sama-sama terdiam. Jantung Andi berdegup kencang, keringat dingin keluar meski AC mobil masih menyala. Maya pun kelihatan gelisah, tangannya meremas tas kecil yang dia bawa. Serius nih, kita beneran masuk? Tanya Andi sambil melirik Maya. Maya menoleh sebentar, matanya berkilat, antara ragu dan penasaran. Udahlah, nggak usah banyak ngobrol di sini deh. Dari tadi aku kepikiran terus, kata Maya lirih. Andi tersenyum kaku, lalu akhirnya memberanikan diri turun dari mobil. Mereka masuk lewat lobi yang sepi. Hanya ada resepsionis muda yang menunduk santai. Andi cepat-cepat ambil kunci kamar, lalu menggandeng Maya naik ke lantai 2. Begitu pintu kamar tertutup, suasana langsung berubah. Seakan lebih sunyi. Maya menaruh tasnya di kursi, lalu menatap Andi lekat-lekat. Ada jeda yang bikin ruangan itu mendadak panas. Ndik. Suara Maya pelan, tapi penuh isyarat. Andi maju perlahan, lalu menggenggam tangan Maya. Tubuhnya gemetar, tapi rasa penasaran dan hasratnya lebih kuat. Aku beneran masih nggak percaya bisa bareng kamu kayak gini, Mei, bisiknya. Maya tersenyum kecil, lalu mendekat. Udah terlanjur, Ndik, jangan banyak ngomong lagi. Andi langsung menarik Maya ke pelukannya. Mereka berciuman. Awalnya pelan, tapi makin lama makin dalam. Maya mulai terbawa suasana dan kamar hotel kecil itu jadi saksi. Bagaimana mereka melepas semua keraguan. Waktu terasa berjalan cepat. Hanya suara kipas angin, napas berat, dan bisikan kecil mereka yang terdengar. Sekitar jam 11 lewat sedikit, Maya duduk di tepi ranjang sambil merapikan rambutnya yang agak berantakan. Dia menatap Andi yang duduk di sisi seberang, sedang sibuk pakai baju lagi. Kita harus buru-buru, Ndik. Jam segini udah mepet, takut telat jemput, kata Maya sambil cek jam tangannya. Andi angguk cepat. Santai, masih sempet kok, tapi aku seneng banget tadi, ucapnya sambil tersenyum, sedikit kikuk. Maya hanya tersenyum tipis, wajahnya masih memerah. Udah, ayo jalan, jangan banyak ngomong. Nanti malu diliatin orang. Mereka keluar kamar dengan hati-hati, masuk mobil lagi, lalu melaju ke sekolah anak Maya. Sepanjang jalan, keduanya masih saling curi pandang, senyum-senyum sendiri. Meski sama-sama berusaha terlihat biasa, tapi di dalam hati, baik Maya maupun Andi sadar, sejak hari itu, hubungan mereka nggak mungkin balik seperti dulu lagi. Sejak kejadian di hotel kecil pinggir kota itu, Maya dan Andi seperti kehilangan rem. Rasa bersalah masih ada, tapi jauh lebih kuat godaan, dan rasa candu yang tumbuh di antara mereka. Suatu pagi, begitu selesai mengantar anaknya sekolah, Andi sudah tak sabar mampir lagi ke rumah Maya. Maya sendiri seakan menunggu. Begitu mendengar suara motor Andi berhenti di depan rumah, ia langsung menyiapkan suasana. Musik pelan menyala dari speaker ruang tamu, tirai ditutup setengah, dan Maya pun sudah berganti pakaian yang membuatnya terlihat semakin menggoda. Masuk aja, pintu nggak dikunci, ucap Maya sambil tersenyum begitu Andi muncul di depan pintu. Andi menelan ludah, hatinya berdebar, tapi juga penuh semangat. Ia duduk di sofa, sementara Maya duduk tak jauh darinya, sengaja mendekat. Pandangan mereka bertemu, tak butuh banyak kata untuk membuat suasana kembali panas seperti kemarin. Bu Maya, nggak takut kalau pembantunya tahu? Bisik Andi sambil melirik ke arah dapur. Maya tersenyum santai, menepuk bahu Andi. Seakan menenangkan.
Tenang aja, dia orang kepercayaanku, tahu kapan harus diam. Kalau aku nggak manggil, dia nggak bakal muncul. Dan benar saja, sejak tadi Bi Ijah, pembantu rumah tangga Maya, sama sekali tak menampakkan diri. Ia memang sengaja menghindar, seakan paham benar apa yang sedang terjadi. Andi pun makin berani. Maya hanya tersenyum, matanya setengah terpejam. Jangan nakal. Ini ruang tamu. Ucapan itu justru makin membakar Andi. Mereka pun larut lagi dalam hubungan terlarang. Kali ini di rumah Maya sendiri. Suasana lebih bebas, tanpa harus buru-buru seperti sebelumnya. Bahkan sesekali Maya menahan tawa kecil sambil berbisik nakal di telinga Andi, membuat Andu makin hanyut. Menjelang siang Maya sempat melirik jam dinding. Jangan kelamaan, jam 11 kamu harus jemput anak kan? Andi terengah, tapi masih sempat tersenyum nakal. Iya Maya, tapi rasanya nggak pengen pulang. Maya mencubit mesra pipinya. Nanti aja kita cari waktu lagi, kalau kamu berani. Andi pun pulang dengan badan lelah tapi hati berbunga-bunga. Ia mulai sadar, hubungannya dengan Maya bukan sekadar iseng. Ada rasa yang makin dalam, meski juga makin berbahaya. Andi duduk di ruang tamu rumah Maya pagi itu, wajahnya muram. Semalaman, pikirannya nggak tenang. Hatinya makin terikat tapi juga penuh tanda tanya. Sampai akhirnya keberaniannya muncul. Maya, aku nggak bisa terus kayak gini. Aku butuh kepastian. Kamu serius sama aku? Atau cuma anggap aku pelampiasan? Maya terdiam cukup lama. Pandangannya jatuh ke lantai, tangannya meremas ujung dasternya. Perlahan, ia menatap Andi, sorot matanya sendu tapi tegas. Mas, aku jujur aja. Aku nggak bisa nikah lagi. Kalau aku nikah, semua warisan suamiku bisa hilang. Aku harus mikirin anakku. Ucapan itu terasa seperti pisau yang masuk ke dada Andi. Ia menghela napas panjang, kepalanya menunduk. Jadi, aku ini cuma numpang lewat di hidup kamu, Maya? Maya mendekat, duduk persis di sampingnya. Tangannya menggenggam tangan Andi erat. Jangan pergi dariku. Walau tanpa status, aku butuh kamu. Kamu bikin aku merasa hidup lagi. Aku udah lama kehilangan rasa itu. Andi menatap mata Maya. Ada luka di sana, tapi juga ada cinta. Hatinya campur aduk. Kecewa, tapi juga nggak tega. Ia sadar, perasaan ini udah terlalu dalam buat diputus begitu aja. Pelukan hangat mereka pagi itu terasa lebih dalam dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar rasa, tapi benar-benar keterikatan jiwa yang aneh, indah sekaligus menyakitkan. Sejak obrolan pagi itu, Andi pasrah. Ia menerima hubungan ini sebagai rahasia. Di rumah, ia tetap jadi suami patuh pada Rina, meski tanpa kasih sayang. Di luar, Maya jadi tempat pelarian, sumber semangat, dan ruang di mana hatinya benar-benar hidup. Tak ada janji pernikahan, tak ada status resmi. Hanya perasaan yang sulit diputuskan. Dan hubungan rahasia itu terus berlangsung, diam-diam. Tak lagi sekadar iseng, tapi cinta yang nggak bisa mereka lepaskan.